Oke, mari kita bahas sesuatu yang penting banget. Kali ini kita akan membedah sebuah nasihat kuno yang super powerful, berdasarkan kajian dari U Saifuddin. Anggap aja ini semacam pengingat keras buat kita semua yang hidup di zaman serba cepat ini. Pernah nggak sih bilang ke diri sendiri, nanti aja lah, masih banyak waktu? Nah, kita semua sering banget kayak gitu. Menurut Usai Saifuddin, kita ini terjebak dalam apa yang beliau sebut ilusi waktu. Kita pikir waktu itu panjang, padahal ya kita tahu sendirilah. Tapi gimana kalau nanti itu ternyata nggak pernah ada? Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngasih kita peringatan yang sangat jelas buat ngelawan kebiasaan menunda-nunda ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah diawali dengan perintah yang tegas banget. Segeralah beramal sebelum kedatangan 7 perkara. Ini bukan saran loh ya, ini tuh kayak perintah untuk langsung gerak, jangan tunda lagi. U Saifuddin bahkan menggambarkan pesan ini sebagai sebuah tamparan psikologis. Tujuannya buat menyadarkan kita dari zona nyaman dan memaksa kita buat melek bahwa waktu kita ini sangat-sangat terbatas. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam. Nabi seolah-olah bertanya ke kita, emangnya apa sih yang kalian tunggu? Apakah kalian nunggu datangnya salah satu dari 7 rintangan ini yang ya cepat atau lambat pasti akan datang? Yang pertama, apakah yang kamu tunggu itu? Kemiskinan yang bikin kita lupa segalanya? U Saifuddin menjelaskan, ini bukan sekedar miskin biasa. Ini kondisi di mana kita sibuk banget buat sekedar bertahan hidup. Sampai-sampai buat ibadah dan berbuat baik lainnya jadi nggak kepikiran sama sekali. Atau jangan-jangan yang ditunggu adalah kebalikannya. Kekayaan yang justru bikin kita sombong. Ini sisi ekstrim lainnya. Saking sibuknya ngurusin harta, menikmati kemewahan, kita jadi merasa hebat, merasa bisa melakukan semuanya sendiri, dan ujung-ujungnya merasa nggak butuh Tuhan lagi. Oke, kemungkinan ketiga, apa mungkin yang kamu tunggu itu? Penyakit yang merusak. Ini adalah kondisi sakit parah yang bukan cuma menguras fisik, tapi juga mental. Energi habis, rutinitas hancur, dan fokus untuk berbuat baik pun hilang entah kemana. Berikutnya, sesuatu yang pasti datang tapi sering kita abaikan. Mungkin yang ditunggu adalah masa tua yang melemahkan ya. Momen di mana tenaga sudah nggak sekuat dulu, pikiran juga mulai pikun. Niat buat beramal mungkin masih ada, tapi ya fisik dan pikiran sudah nggak mendukung lagi. Rintangan kelima ini, wah ini yang paling nggak bisa ditebak. Kematian yang datang tiba-tiba, ajal yang datang tanpa permisi, tanpa ngasih aba-aba, tiba-tiba aja semua selesai. Semua rencana, semua niat baik langsung terputus saat itu juga. Nggak ada kesempatan kedua. Atau seburuk-buruknya hal yang ditunggu. Dajjal, sang penipu besar, ini adalah zaman fitnah terbesar. Sebuah masa di mana kebenaran dan kebohongan jadi super kabur, di mana iman kita diuji habis-habisan dengan tipu daya tingkat tinggi. Dan yang terakhir, pamungkas dari semua rintangan. Apakah kamu menunggu? Datangnya hari kiamat. Ya, ini adalah akhir dari segalanya. Momen di mana pintu untuk beramal sudah tertutup rapat. Selamanya. Nggak ada lagi yang bisa ditambah atau dikurangi. Game over. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya hadis yang usianya ribuan tahun ini bisa relevan banget sama hidup kita sekarang? Nah, analisis dari U Saifuddin ini benar-benar membuka mata kita. Menurut Usai Saifuddin, kemiskinan yang melalaikan itu sekarang bentuknya adalah tekanan ekonomi dan lilitan utang. Kekayaan yang melampaui batas, itu toxic hustle culture dan materialisme. Penyakit yang merusak, itu cerminan gaya hidup kita yang mager dan serba instan. Dan fitnah Dajjal, itu mirip banget sama era post-truth sekarang, di mana hoax dan deepfake ada di mana-mana. Nyambung banget kan? Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, pesan hadis tadi bukan lagi sekedar nasihat kuno, ini berubah jadi strategi hidup yang sangat krusial yang harus kita terapkan ya sekarang juga. Inti dari seluruh kajian U Saifuddin ini sebenarnya simpel banget. Nunggu waktu yang pas atau kondisi sempurna buat jadi lebih baik itu adalah sebuah jebakan. Kenapa? Karena satu-satunya waktu yang benar-benar kita punya, yang ada di tangan kita adalah ya detik ini juga, sekarang. Jadi pada dasarnya hadis ini adalah semacam kerangka manajemen risiko buat hidup kita. Dan setelah semua pembedahan dari U Saifuddin ini, ada satu pertanyaan terakhir yang benar-benar menusuk untuk kita renungkan. Setelah tahu semua ini, apalagi yang sebenarnya kita tunggu?